Aksi pencurian sepeda motor di kota Palopo, Sulawesi Selatan berhasil digagalkan warga saat pelaku terjatuh dari motor curian. Modusnya dengan mencari korban yang hendak menjual sepeda motor. Berpura-pura sebagai calon pembeli, pelaku meminta untuk mencoba motor korban. Setelah menyalakan motor, pelaku langsung tancap gas. Korban bersama rekannya langsung mengejar pelaku menggunakan motor. Warga yang kesal dengan pelaku sempat melayangkan bogem mentah. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung menangkap pelaku untuk pemeriksaan lanjutan. Barang bukti yang diamankan saat ini yaitu satu unit sepeda motor warna merah beserta diduga pelaku, dan kesemuanya diakui oleh pelaku bahwa motor tersebut diambil dengan cara meminjam kunci motor kepada korban. Kemudian diduga pelaku selanjutnya membawa lari motor tersebut. Sebelumnya pelaku pernah melakukan kejahatan yang sama dan menjalani tahanan penjara selama 6 bulan. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah desa Ciladaun, Lebak, Banten membuat sungai Ciberang meluap. Akibatnya sebuah jembatan gantung terputus akibat terseret banjir. Aku belum video dari awal hujan. Aku mau video. Intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten membuat sungai Ciberang meluap. Tapi nggak mau jauh. Berat kan itu? Luapan sungai tersebut mengakibatkan terputusnya jembatan penghubung di Kampung Muhara, Desa Ciladaun, Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten. Jembatan yang baru diperbaiki tersebut sebelumnya menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Lebak Gedong dengan Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Cibeber. Kondisi jembatan Ciberang yang terletak di Kampung Muara Desa Ciladaun saat ini tidak bisa dilewati dikarenakan hujan deras yang mengguyur dari siang tadi mengakibatkan banjir yang sangat besar, dan jembatan yang biasanya dilalui oleh kendaraan roda dan kendaraan roda 4 sementara ini tidak bisa dilewati. Menurut pelaksana tugas Desa Ciladaun, untuk sementara waktu arus lalu lintas dari arah Cipanas menuju Warung Banten, Kecamatan Cibeber ataupun sebaliknya tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, akibat guyuran hujan deras 5 rumah rusak berat dan puluhan lainnya terancam roboh. Tebing setinggi 15 meter di Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini longsor. Material longsoran tanah dan tembok pagar menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Tanah longsor ini terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan deras selama beberapa jam. Akibat kejadian ini, 2 rumah warga mengalami kerusakan di bagian belakang dan tembok rumah warga di bawahnya roboh. Selain merusak rumah, bencana tanah longsor ini juga mengancam sejumlah rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Warga mengaku tanah longsor terjadi cukup cepat saat hujan terjadi dengan intensitas tinggi. Yang bentengan sebelah kanan habis. Kejadian jam berapa kira-kira? Pukul 5 sore. Pas hujan deras,
langsung ambruk. Tanah longsor ini terjadi karena struktur tanah di wilayah ini labil sehingga rentan terjadi longsoran tanah jika hujan turun. Tanah masih labil, tapi biar bagaimanapun tanah kondisinya seperti ini banyak pemukiman. Meski tanah longsor mengancam keselamatan, namun masih banyak warga yang tertahan di rumah masing-masing. Sementara itu, longsor juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. 5 rumah dan puluhan rumah di Kampung Cilompat, Desa Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, terpaksa mengungsi akibat rusak diterjang longsor. Sementara puluhan rumah kini dalam kondisi siaga karena terancam. Menurut pengakuan salah satu korban, saat kejadian terdengar bunyi retakan. Warga saat itu mulai curiga karena posisi rumah berada di atas tebing tanah setinggi kurang lebih 25 meter. Saya sempat evakuasi dulu yang ada di dalam rumah sebelum kejadian. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Beruntung tak ada korban jiwa pada kejadian ini. Sementara itu pihak BPBD mencatat dari awal Januari sampai tanggal 22 Oktober 2021 ada 478 kejadian bencana di Kabupaten Sukabumi. Untuk upaya pencegahan, pihak BPBD sudah memberikan arahan dan imbauan agar berhati-hati bagi masyarakat yang tempat tinggalnya di area rawan longsor. Ratusan kubik sampah kembali menggunung di saluran pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta. Beragam material sampah datang dari hulu saat hujan deras mengguyur Jakarta sepanjang Kamis kemarin. Kasur, guling, kayu, hingga styrofoam mengambang di aliran Sungai Ciliwung di pintu air Manggarai, Jakarta sejak kemarin. Petugas pun harus bekerja keras mengevakuasi sampah dari aliran sungai dan pintu air sejak Jumat pagi. Petugas mengerahkan kendaraan berat untuk mengangkat sampah yang jumlahnya mencapai 420 meter kubik lebih pada pagi ini. Sampah dari hulu tiba di pintu air Manggarai kurang lebih jam 24.30 ya. Ada berapa banyak Bang ini Bang? Sudah terangkat kurang lebih 420 meter kubik, atau kalau untuk hitungan mobil udah 21 lit. Petugas memperkirakan kiriman sampah masih akan tiba di pintu air Manggarai. Sejak Kamis malam, tak kurang dari 600 meter kubik sampah sudah tiba di pintu Manggarai. Sampah yang tersangkut didominasi dengan sampah rumah tangga. Petugas berharap masyarakat bisa lebih bijak menjaga kebersihan sungai agar bersih dari sampah. Komandan Tim Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat yang tewas ditembak orang tidak dikenal di Aceh dimakamkan secara militer. Kapten Infanteri Abdul Majid, Komandan Bais TNI Angkatan Darat ini tertembak di bagian perut. Korban ditembak orang tidak dikenal saat berkendara dari Jalan Lok Panah, Kabupaten Pidi, Aceh. Prosesi pemakaman secara militer digelar di Komplek Pemakaman Keluarga di Desa Berawe, Kota Banda Aceh. Suasana haru menyelimuti selama berjalannya proses pemakaman yang dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan masyarakat sekitar. Sementara itu pada hari yang sama pos polisi di Pantondre, Aceh Barat juga ditembak orang tidak dikenal. Sejumlah selongsong dan proyektil peluru yang berserakan di lokasi telah dikumpulkan untuk penyelidikan. Polisi juga telah memeriksa 5 orang terduga pelaku penyerangan dan sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Mengeluarkan proyektil yang di dalam tembok. Sopir truk yang menabrak petugas patwal di Tol Jakarta Cikampek hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu jenazah petugas patwal Ibtu Dwi Setiawan telah dimakamkan malam tadi. Polisi menetapkan sopir truk yang menabrak anggota patwal Polantas Polda Metro Jaya, Ibtu Dwi Setiawan di Tol Jakarta Cikampek sebagai tersangka. Sopir truk berinisial CS ini langsung ditahan setelah sempat berupaya melarikan diri.
Tersangka diduga lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan korban tewas. Kemarin sore kita sudah bisa amankan pelaku ini. Ya. Kemudian kita masih terus berproses kepada pelaku, sementara kita kenakan pasal 310 ayat 4 karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun. Sementara itu jenazah Ibtu Dwi Setiawan dimakamkan di TPU Kober Kalisari, Jakarta Timur malam tadi. Suasana haru meliputi prosesi pemakaman korban. Sang istri tak kuasa menahan duka melepas kepergian korban. Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan dihadiri rekan sejawat korban serta sejumlah pejabat Polda Metro Jaya. Sebelumnya Ibtu Dwi Setiawan tewas tertabrak truk saat sedang mengawal rombongan tim supervisi Polda Metro Jaya di tol Jakarta Cikampek Kamis kemarin. Korban meninggal dunia akibat terlindas truk.